Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali di channel Abi Lukman 165. Salam inspirasi, kecerahan hati, salam jati rasa 165 jati rasa, jaga hati, jaga rasa. Pemirsa, pernahkah kita merasa tak berdaya ketika menghadapi kesulitan? Pernahkah kita mengelinang air mata karena merasa tak ada jalan keluar atas segala masalah kita? Kalau memang pernah mengalaminya, janganlah engkau gundah, janganlah gusar, jangan pula kita merasa sebagai orang yang paling menderita di muka bumi ini. Setiap manusia pasti pernah mengalami saat-saat yang sulit dalam hidupnya, yaitu ketika cobaan demi cobaan datang mendera sehingga diri merasa tak berdaya. Lantas, apa yang akan kita lakukan bila mengalami kesulitan yang seolah tak ada ujung pangkalnya? Kalau kita menjawab dengan berdoa, itu sudah sangat tepat. Karena apa, pemirsa? Ketahuilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak ada artinya. Ia hanyalah sebagian kecil dari ciptaannya di antara ciptaan-ciptaan yang lain yang bertebaran di alam semesta. Maka sangat tak layak kalau manusia menyombongkan diri, merasa sebagai makhluk yang paling berkuasa di muka bumi dan bisa menyelesaikan semua persoalan yang ia dihadapi. Juga tak pantas kalau kemudian berputus asa karena merasa tak mampu menghadapi cobaan yang menerpa. Ketahuilah pemirsa, doa adalah otaknya ibadah. Kita tentu tahu kalau otak merupakan pusat dari segala aktivitas. Tanpa adanya otak, manusia tak ubahnya seperti robot yang hanya bisa bergerak apabila digerakkan. Otaklah yang membuat manusia bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa. Bukankah yang membedakan manusia, setan, malaikat dan hewan adalah otak? Oleh karena itu, doa sebagian otak ibadah yang penting peranannya untuk menggerakkan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Maka perbanyaklah berdoa, perbanyaklah doa kita agar saraf-saraf ibadah kita, saraf-saraf yang lain bisa tergerak. Dengan demikian, kita akan menjadi manusia yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi hambanya yang dengan tulus meminta kepadanya. Dia tak segan-segan melimpahkan rahmat pada orang yang berdoa dengan bersungguh-sungguh dan penuh keikhlasan. Untuk itu, mirsa, janganlah kita sia-siakan karunia yang besar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Ya mafhumnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Begitulah besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala pada hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin doa kita akan dikabulkan. Akankah kita berpaling dari karunia Allah Subhanahu wa taala, wahai saudaraku? Tentu kita akan merasa rugi bila membuang kesempatan yang begitu besar. Dengan karunia sebesar itu, modal yang kita butuhkan hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah pemirsa, saat yang paling dekat antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, saat yang paling dekat antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika engkau benar-benar tak berdaya sehingga hanya Sang Pencipta, hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam hatimu. Pada saat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tak akan ada jarak dengan dirimu, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Semoga
taklim pagi ini menjadi inspirasi untuk kita semua dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih, thank you. Syukran kasir sekelangkong, kamsia, arigato gozaimasu.